Nah, ini dia. Besi pagar Bu RT kan kualitas bagus nih. Kalau dipotong dikit bagian bawahnya, dia nggak bakal sadar. Lumayan buat makan besok sama rokok 2 bungkus. Ayo dong, lepas. Keras banget sih. Nah, pinter. Sedikit lagi. Krak. Mantap. 1 batang lepas. Orang kaya Bu RT mah nggak bakal rugi cuma kehilangan 1 batang besi. Lagian dia pelit. Mending besinya buat gue sambung hidup. Ada lampu nyala. Waduh, kabur dulu. Besok malam lanjutin yang sebelah sana. Pundi-pundi rupiah di depan mata. Harus pelan-pelan. Jangan sampai sandal gue bunyi. Sip, aman. Mas Jaka, kopi hitam 1 ya. Gula dikit aja, biar kayak hidup gue. Pahit-pahit sedap. Danu, tumben lu udah rapi jam segini. Habis dapat proyek gede lu. Ya elah mas, proyek apa sih? Gue mah cuma usaha kecil-kecilan aja. Yang penting halal toh. Halal matamu, Nu. Lu denger nggak semalam pagar rumah bini gue ada yang potong? Hilang 1 batang bagian bawah. Waduh, serius Pak RT? Waduh, kok tega bener ya maling zaman sekarang. Masak besi pagar aja diembat. Gue curiga ada orang dalam lingkungan kita sendiri. Soalnya dia tahu mana bagian yang nggak kelihatan dari CCTV. Bener tuh Pak RT, harus waspada emang. Mungkin orang luar yang pura-pura jadi pemulung kali Pak. Jangan suzon dulu sama warga sendiri. Tapi aneh ya. Kemarin besi penutup selokan di depan gang juga hilang. Lu nggak tahu apa-apa, Nu? Kok nanyanya ke gue, Mas Jaka? Muka gue emang muka tukang rongsok. Tapi bukan berarti gue yang ambil dong. Tersinggung nih gue. Ya udah, pokoknya kalau ketemu pelakunya, nggak bakal gue kasih ampun. Gue laporin polisi langsung biar busuk di penjara. Setuju, Pak RT. Orang kayak gitu mah ngerugiin banget. Sumpahin aja, biar tangannya keseleo pas lagi motong besi. Ngomong aja terus Pak RT. Yang penting duitnya udah jadi nasi uduk di perut gue. Gimana bang? Ini besi bagus loh, bukan besi keropos. Lihat aja beratnya, mantap kan? Nu, lu dapat besi dari mana lagi sih? Ini kok kayak potongan pagar rumah orang. Masih ada bekas catnya nih. Ah, Bang Toyib, jangan banyak tanya lah. Ini besi sisa proyek renovasi rumah saudara gue. Daripada dibuang, mending gue jual ke abang. Bener ya? Gue nggak mau urusan sama polisi ya kalau ternyata ini barang curian. Aman bang, sumpah demi apapun, ini legal. Udah, timbang aja cepet. Gue butuh duitnya sekarang. Ya udah, gue hargain 50.000 ya. Besi lagi turun harganya. Lah, kok murah banget? Ini kan berat bang, minimal 80.000 lah. Masa tega sama teman sendiri? Ya udah 70.000. Itu udah harga mentok. Mau nggak? Kalau nggak mau bawa balik aja sana besinya. Ya udah, 70.000 juga nggak apa-apa. Sini duitnya. Bang, kalau besok-besok gue bawa besi yang lebih gede, kayak besi pembatas jalan gitu, abang mau terima nggak? Wah, lu mau nyari mati? Itu barang negara, Nu. Bahaya. Halah, negara nggak bakal miskin cuma gara-gara besi sepotong. Yang penting perut gue kenyang. Danu, sini kamu. Bu RT, ada apa bu? Kok mukanya merah gitu? Kayak belum makan 3 hari. Gak usah bercanda. Kamu lihat nggak orang yang lewat bawa gergaji besi tadi malam? Pagar saya dipotong lagi. Ya ampun, kok bisa bu? Padahal saya tadi malam lewat sini aman-aman aja. Kamu lewat jam berapa? Jangan-jangan kamu ya yang ambil. Astagfirullah, Bu RT, tuduhan ibu kejam banget. Saya ini emang miskin, tapi saya masih punya harga diri. Masak saya maling besi tetangga sendiri. Halah, jangan sok suci kamu, Nu. Kerjaan kamu serabutan gak jelas, tapi tiap hari bisa jajan enak di warung. Duit dari mana kalau bukan hasil nilep? Itu kan hasil keringat saya narik gerobak, Bu. Ibu jangan gitu dong. Nanti kalau saya laporin pencemaran nama baik gimana? Laporin aja.
biar semua orang tahu kalau kamu itu benalu di kampung ini. Kerja nggak mau, sukanya nungguin barang orang lengah. Terserah ibu deh, saya mau pulang, sakit hati saya dituduh terus. Sialan si nenek lampir, hampir aja ketahuan. Gue harus lebih rapi lagi nih kerjanya. Siapa sih malam-malam ganggu orang lagi ngitung rejeki aja? Mas Jaka, ada apa mas? Tumben main kesini. Nuh, gue cuma mau ngingetin, warga udah mulai panas. Tadi sore ada yang lihat lu keluar dari gudang Bang Toib. Terus kenapa kalau gue kesana? Gue kan emang suka bantu-bantu Bang Toib bongkar muat. Bantu bongkar muat atau bantu jual barang colongan? Nuh, dengerin gue. Lu mending berhenti sebelum lu bonyok digebukin massa. Lu temen gue atau intel sih Jak? Kok jadi ikut campur urusan gue? Gue ngomong gini karena gue kasihan sama lu. Lu sendirian di sini, gak punya siapa-siapa. Kalau ada apa-apa, siapa yang mau nolong? Halah basi, kasihan atau takut kedai lu sepi kalau gue ketangkep? Udah deh, mending lu pergi, gue mau tidur. Ya udah, gue udah ingetin ya. Jangan nyesel kalau besok-besok lu kena batunya. Karma itu nggak pernah salah alamat, Nu. Karma. Prep, karma itu cuma buat orang penakut kayak lu. Selama gue pinter, gue aman. Sialan, semua orang kayaknya pengen banget lihat gue susah. Lihat aja nanti, gue bakal ambil besi yang lebih gede lagi, biar mereka makin melongo. Tapi kok tiba-tiba perasaan gue nggak enak ya? Paling cuma lapar. Besok pagi, gue incer besi tutup drainase depan puskesmas. Itu pasti harganya mahal. Gila, berat banget ini besi. Tapi kalau berhasil, ini bisa laku 200.000 lebih. Fokus, Danu, fokus. Ayo, sedikit lagi terangkat. Sial, linggisnya hampir meleset. Kalau bunyi teng, bisa bangun semua orang di dalam puskesmas. Dunia ini emang gak adil. Orang sakit di dalam sana dirawat enak-enak. Gue di luar kedinginan nyari duit buat makan. Jadi jangan salahin gue kalau gue ambil jatah besi ini. Nah, dapet. 1 blok besi penutup drainase lepas. Berat banget gila. Harus gue tarik pelan-pelan ke semak-semak dulu. Aduh, pinggang gue mau copot rasanya. Tapi nggak apa-apa, demi cuan. Orang-orang besok bakal bingung kenapa ada lubang di depan puskesmas. Eits, ada motor lewat. Sembunyi. Duh, jangan sampai lampu motornya kena muka gue. Sip, aman. Sekarang tinggal bawa barang ini ke tempat persembunyian. Besok pagi, Bang Toib harus bayar mahal buat yang satu ini. Ini sudah keterlaluan. Siapa yang tega mencuri besi penutup selokan puskesmas? Semalam ada perawat yang terperosok sampai kakinya patah. Pasti si Danu. Saya sudah bilang kan dia itu biang keroknya. Lihat saja, jam segini dia belum kelihatan batang hidungnya. Sabar dulu Bu RT. Kita nggak punya bukti kuat. Meskipun emang mencurigakan, kita nggak boleh asal tuduh. Sabar kamu bilang? Itu perawat kasihan, Jak. Lagian pagar saya juga sudah habis dipreteli. Kamu mau nunggu rumah kamu roboh baru mau bertindak? Saya sudah lapor polisi. Sekarang, kita semua datangi kontrakannya si Danu. Kita tanya baik-baik. Kalau dia ngelak, kita geledah. Setuju, Pak RT. Bawa saja dia ke kantor polisi. Jangan kasih ampun. Maling kecil kayak gini, kalau dibiarin bakal jadi maling gede. Waduh, jangan main hakim sendiri ya Bapak Ibu. Tolong tenang dulu. Halah Jaka, kamu kebanyakan gaya. Ayo semuanya, kita labrak si Danu sekarang juga. Siapa sih gedor-gedor pintu orang kayak mau nagih hutang aja? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini rame-rame? Mau kasih saya sumbangan? Jangan banyak bacot kamu, Nuh. Di mana kamu sembunyikan besi penutup selokan puskesmas?
Loh, besi apa lagi Pak RT? Saya baru bangun tidur nih. Badan saya pegal-pegal semua habis kerja keras. Kerja keras apa? Kerja keras motong besi maksud kamu? Sini, minggir. Kita mau periksa dalam rumah kamu. Nggak bisa gitu dong. Ini privasi saya. Kalian nggak punya hak masuk tanpa surat izin. Halah, maling aja banyak alasan. Woi, lihat itu di bawah kasur. Ada gergaji besi sama cat warna hijau. Tuh kan, itu cat hitam pagar saya. Kurang ajar kamu, Danu. Kamu benar-benar tetangga nggak tahu diri. Itu punya teman saya. Saya cuma dititipin. Sumpah, bukan saya yang ambil. Sudah cukup, Nu. Bukti sudah jelas. Kamu ikut kami ke kantor polisi sekarang atau masa yang bakal bicara sama kamu? Pak RT, tolong Pak. Saya khilaf. Saya butuh duit buat bayar kontrakan yang udah nunggak 3 bulan. Tolong, jangan bawa saya ke polisi. Sekarang aja nangis. Kemarin waktu maling ketawa-tawa kamu ya. Dasar sampah masyarakat. Nuh, gue udah ingetin lu berkali-kali kan? Kenapa lu bebal banget? Maafin gue, Jack. Tolong bilangin mereka, jangan lapor polisi. Gue bakal ganti, gue janji. Ganti pakai apa? Duitnya aja sudah kamu habisin buat foya-foya. Ayo, bawa dia. Gimana kabar lu, Nuh? Sehat? Gimana mau sehat, Jack? Tiap malam gue gak bisa tidur. Bayangan lubang selokan itu terus ada di pikiran gue. Lu udah dengar kabar terbaru? Perawat yang jatuh ke lubang itu, ternyata dia itu kakaknya Bang Toib, orang yang biasa beli besi dari lu. Apa? Jadi gue secara gak langsung nyelakain keluarga orang yang gue kenal. Iya, dan Bang Toib marah besar. Dia buka mulut semua ke polisi tentang barang-barang yang lu jual ke dia. Lu bener-bener di pojokan, Nuh. Ya Tuhan, gue gak maksud nyelakain orang, Jack. Gue cuma mau besinya aja. Itulah masalahnya, Nuh. Lu cuma mikirin perut lu sendiri, tanpa mikir bahaya yang lu buat orang lain. Sekarang kaki perawat itu harus dioperasi. Biayanya mahal banget. Gue nyesel, Jack. Gue bener-bener nyesel. Tekanan di sini berat banget. Warga yang lain juga terus-terusan neriakin gue tiap kali gue lewat. Ini konsekuensi, Nuh. Lu harus tanggung jawab. Gue cuma bisa bawain lu makanan ini. Selebihnya, gue gak bisa bantu. Makasih, Jack. Lu emang teman terbaik. Gue emang pantas dapat ini semua. Akhirnya bebas. Tapi kenapa kampung ini rasanya jauh lebih dingin daripada di dalam penjara ya? Permisi Bu RT, saya Danu. Saya sudah bebas. Saya mau minta maaf lagi. Ngapain kamu balik lagi ke sini? Nggak ada tempat buat maling di kampung ini. Pergi kamu. Tapi Bu, saya sudah tobat. Saya nggak bakal mulangin lagi. Halah, tobatnya maling itu cuma di mulut. Sana pergi, sebelum warga tahu kamu balik dan ngeroyok kamu lagi. Mas Jaka, boleh saya minta air putih? Maaf, Nuh. Gue lagi sibuk. Mending lu cari tempat lain aja ya. Warga di sini masih dendam banget sama lu. Sampai segitunya ya, Jack. Padahal gue udah tebus kesalahan gue di penjara. Masalahnya bukan cuma soal penjara, Nuh. Tapi soal kepercayaan yang udah lu hancurin. Itu gak bisa balik cuma dalam setahun. Semua orang benci gue. Gue gak punya siapa-siapa lagi. Bahkan besi ini sekarang lebih dihargai daripada harga diri gue. Sakit, sepi banget rasanya. Tuhan, apa ini sisa karma yang harus gue tanggung seumur hidup? Dulu gue ngerendahin orang, netawain orang yang kehilangan barangnya. Sekarang gue bahkan kehilangan diri gue sendiri. Tolong, siapapun, tolong. Tidak ada satupun orang yang menoleh. Danu dibiarkan sendiri dalam kehampaan dan penyesalan yang terlambat. Besi-besi itu sekarang benar-benar jadi jeruji dalam hidup gue. Meski gue udah gak di penjara lagi. Gue sadar sekarang, mencuri itu bukan cuma ngambil barang orang,
tapi juga ngambil masa depan gue sendiri.